warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi di rumah, jumpa lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama saya, Bella Salsabila Alfazain. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang seputar job description dari Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang yang kaitannya dengan pemerintah daerah dan juga dampaknya terhadap masyarakat luas nih. Nah, sahabat religi di rumah, kita langsung saja sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih, Bu, kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu, boleh dong salam sapa dulu dengan sahabat religi di rumah. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, baik Ibu Eni. Ya. Ibu Eni ya panggilannya nih. Eni ya, Ibu Eni. Oke, Ibu Eni nih. Sebelum di Dinas Sosial ini, Ibu perjalanan karirnya ini gimana, Bu? Ya, cukup panjang ya. Boleh diceritain Saya sedikit. CPNS-nya di Kabupaten Kaur. Oh, berarti lintas kabupaten ya, Bu ya? Lintas kabupaten. Oke, luar biasa nih, Bu. Di tahun 2006. Oke. Sampai tahun 2001 kemarin saya pindah ke Kabupaten Kepahyang. Oke. Pertama saya di sini tugasnya di inspektorat penempatan. sebagai auditor. Oke. Terus pas pelantikan saya ditugaskan di Dinas Sosial. Dinas Sosial. Berarti sekitar sudah jalan 2 tahun saat ini ya? 2 setahun tahun setengah lah. Setahun setengah. Setahun setengah Oke. di Kepahyang, setahun setengah. Dan alhamdulillah sekarang jabatannya apa, Bu? Sekarang di sini. Sekretaris Dinas Sosial. Oke, berarti dari sekretaris Dinas Sosialnya langsung nih kita berbincang-bincang sahabat religi. Berarti luar biasa dong narasumber hari ini. Oke, Ibu Eni. Sebelum jauh-jauh lagi berbincang nih, sahabat religi di rumah pengen tahu nih, Bu, apa sih yang menjadi visi dan misi pelayanan dari Dinsos Kepahyang, Bu? Visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang, kalau visi kita itu kita harus bekerja sosial, akuntabel, profesional, dan transparan. Kalau misi kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Oke, benar-benar kaitannya dengan kegiatan yang sosialnya. Pelayanan ya, memang benar-benar sosial. Berkaitan dengan pelayanan, apapun hal yang berkaitan dengan sosial, berarti itu melalui Dinas Sosial. Ya, melalui sosial. Kita akan merekomendasikan untuk berbagai macam untuk kesejahteraan sosial. Bagi pemerlu kesejahteraan ada standarnya ya. Itu untuk di bawah garis kemiskinan. Terus untuk seandainya penyakit kronis yang tidak mampu, itu bisa kita bantu dengan rekomendasi untuk berobat, rekomendasi untuk bantuan ke Basnas, BPJS, itu bisa kita bantu. Oke, berarti banyak hal-hal rekomendasi yang melalui Dinas Sosial ini ya, Bu ya. Nah, itu penting banget sahabat religi di rumah tahu bahwasanya di Dinas Sosial itu bukan hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya biasanya kan Dinas Sosial nih orang-orang ODGJ biasanya kan taunya ada kan, ya, cuman lebih luas ternyata Dinas Sosial itu ya, banyak rekomendasi yang bisa dikeluarkan dari Dinas bisa. Sosial ya kan, Bu ya. Banyak. Kita kan punya 3 bidang di Dinas Sosial. Yang pertama itu bidang perlindungan dan jaminan sosial. Nah, di sana kita mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk BPJS, KIP sekolah. Untuk biaya keringanan berobat itu di sana kita bisa mengeluarkan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, Jamsos. Terus kita juga punya bidang rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas. Nah, itu bisa kita rekomendasikan kalau dia dengan gangguan jiwa, kita bisa rekomendasikan ke rumah sakit jiwa dengan catatan mereka harus punya BPJS. Iya, betul, Karena biayanya sangat berat kalau tidak memakai BPJS gitu. Yang ketiga kita punya bidang kalau sekarang fakir miskin. Fakir miskin masih tetap ada di kita, tapi kalau di kementerian itu sudah tidak ada lagi bidang itu. Oh, begitu ya, tapi Bu ya. kita Di belum tingkat ada daerah berarti tingkat masih daerah masih ada, belum ada regulasi untuk penghapusan. Jadi masih tetap ada ya. Di situ kita bisa kebetulan untuk data DTKS kita tempatnya di fakir miskin itu. Jadi data DTKS setiap usulan untuk masukkan data DTKS itu masuk ke bidang fakir miskin, itu ada operator SIG NG-nya di sana. Kita taruh di sana istilahnya kan ya, untuk kegiatannya. Untuk DTKS ini sendiri
mendaftar ke bagian SIKNJ harus melalui rekomendasi dari kepala desa. Oke, seperti itu, Bu. Seperti itu. Jadi kepala desa, RT, RW, lurah itu yang paling tahu persis warganya yang tinggal di tempat itu sesuai dengan KTP-nya bahwa mereka perlu dimasukkan ke daftar DTKS tersebut. Karena kalau mereka masuk daftar DTKS, kemungkinan untuk mengusulkan bantuan-bantuan seperti KIP, bansos lainnya itu agak lebih mudah gitu untuk masukkan. Bantuan apapun itu kalau tidak melalui DTKS, terdaftar DTKS itu susah untuk mendapatkan. Oke, mungkin DTKS nih sahabat religi di rumah belum tahu Bu apa DTKS itu ya Bu ya gitu. Ya, DTKS itu kita, kan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi ada aplikasi sendiri itu. Iya, ada. Aplikasi kita ada di kantor. Jadi untuk memasukkan data DTKS itu itu kita harus mendapatkan dari kepala desa, RT, RW atau lurah mengusulkan bahwa warganya berhak atau wajib untuk dimasukkan ke DTKS ini dengan catatan mereka di bawah garis kemiskinan yang perlu bantuan gitu. Perlu membutuhkan bantuan, nanti berdasarkan musyawarah desa, kepala desa membawa berkas itu ke dinas sosial, nanti akan direkap dan dimasukkan ke aplikasi tadi. Nah, setelah itu kalau biasanya itu sampai 1 bulan baru prosesnya itu terdaftar atau tidak di DTKS. Sehingga kalau mereka sudah terdaftar di DTKS bisa diusulkan PBI untuk kesehatan itu bisa. Terus bisa dari PKH juga itu bisa didaftarkan di situ. Kalau dia tidak DTKS itu agak susah kita mau membantu. Itu intinya masuk dulu ke daftar DTKS itu. Lantas kalau misalnya kita memang harus masuk data DTKS tadi Bu ya, bagaimana nih sahabat religi di rumah itu tahu bahwa seseorang itu sudah masuk ke DTKS dan status kepesertaannya gitu Bu ya? Sebenarnya kita datang ke Dinsos atau kemana, sebenarnya gitu. Di desa pun itu ada aplikasi SIKNJ itu karena di desa sendiri. Mestinya di desa itu mereka punya aplikasi SIKNJ. Setiap desa warga mereka setempat itu mau dimasukkan ke data, aplikasi di desa itu sudah memasukkan duluan. Nanti dia transfer aja ke dinas sosial. Sebenarnya seperti itu. Dia bisa cek di desa. Tapi kadang-kadang desa ini ya kita kan tidak tahu kan keterbatasan fasilitas dan SDM yang ada kan. Jadi mereka langsung ke dinas sosial. Bisa mereka cek di dinas sosial ada ini apa namanya tuh kita siap untuk melayani, untuk mengecekkan apakah masuk DTKS atau tidak. Ya, kita punya istilahnya operatornya ada. Tapi berarti selama ini untuk yang mengecek data DTKS itu saat ini masih di Dinsos ya Bu ya? Iya. Di desa-desa atau ada juga desa di contohan gimana biasanya? Kalau di desa Pagar Gunung kayaknya ada itu dia ada yang punya aplikasi, ada operatornya. Itu kalau misalnya biasanya kan pada umumnya kalau aplikasi tersebut kan ada admin itu kan? Iya, ada adminnya. Nah, misalnya data-data yang admin itu emang sudah dibagi per desa atau menginduk semua di Dinsos gitu Bu? Iya, menginduknya di Dinsos. Induknya di Dinsos. Tapi kebanyakan sekarang mereka datang, kepala desa datang untuk membawa berkas itu yang rekapannya yang mau dimasukkan beserta dengan kakak induknya kan. Harus ada kakak induknya, jadi dimasukkan ke DTKS itu di Dinsos. Jadi melalui itu Musdes biasanya berita acara musyawarah desa, kesepakatan bersama ini yang harus dimasukkan ke DTKS. Gitu. Jadi prosesnya itu kita mengajukan ke desa gitu ya Bu, atau ke Kadesnya sendiri yang memang mengetahui yang langsung mendelegasikan orang-orang gitu. Kades sendiri. Kalau kita tidak mencari data dan tidak mencari ini, kita ini seperti bank data, kita menerima gitu. Betul, jadi kalau kepala desa mengusulkan dengan pernyataan memang mereka layak untuk didaftarkan ke DTKS, ya kita daftarkan dengan pernyataan itu tadi. Ada yang pernyataan pakai SKTM, SKTM kan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, walaupun dia tidak tidak kolektif kan, tidak banyak, dia sendiri yang datang, ada pernyataan itu akan kita masukkan. Jadi alurnya sahabat religi di rumah, dia bisa mengajukan ke kepala desa, ataupun kepala desanya bisa langsung mendelegasikan orang-orang yang dianggap memang kurang mampu gitu ya.
Oke, seperti itu. Dan itu biasanya data DTKS itu diupdate setiap tahunnya atau berkala seperti apa, Bu? Misalnya saat ini kan, saat ini awalnya dia terdaftar nih sebagai DTKS misalnya, Bu ya. Siapa tahu 5 tahun atau 2 tahun ke depan, oh tiba-tiba dia alhamdulillah dapat rezeki, tiba-tiba kita anggap dia sudah mampu gitu, bukan keluarga miskin lagi. Nah itu tuh apakah datanya terupdate secara otomatis atau emang kadesnya yang harus paham tentang alur penghapusannya atau seperti apa itu, Bu? Biasanya dia tidak terhapus langsung, tidak otomatis. Ya biasanya kita kan punya pendamping tuh TKSK, pendamping PKH. Kalau mereka sebelumnya mendapat bantuan, itu mereka sudah layak, itu mereka buat pernyataan bahwa mereka tidak mau menerima bantuan apapun karena mereka sudah layak diganti dengan yang lain, buat pernyataan. Itu bisa kita usulkan, bisa terhapus dia. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Jadi buat sahabat religi di rumah, ini kan banyak bantuan-bantuan yang rekomendasinya itu dari Dinsos. Jadi dengan syarat kita tuh harus terdaftar dulu di DTKS tadi. Dengan adanya DTKS tadi, kita bisa rekomendasi itu bisa dikeluarkan oleh Dinsos kalau kita syaratnya tadi terdaftar di DTKS. Dan alurnya itu harus pendaftaran melalui desanya ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, terus kalau misalnya syarat-syarat terdaftar di DTKS itu, Bu, syaratnya kalau langsung ke Dinsos itu cuma KK, KTP sama SKTM aja. SKTM tadi itu. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, lurah atau RT RW gitu. Oke. Bisa langsung. Berarti tidak ada kategori-kategori, misalnya dia harus melampirkan foto rumah atau apa, kalau aturan baru sekarang itu sekarang ada aturan baru harus melampirkan foto rumah. Kan seperti itu. Harus melampirkan foto rumah, aturan baru sekarang. Jadi kalau dia tidak layak, rumahnya bagus, mungkin dia makanya itu kepala desa yang paling berhak tahu boleh atau tidak warganya dimasukkan ke data DTKS ini. Kalau dia dianggap layak, mungkin dia tidak bisa. Sekarang memang harus melampirkan foto rumah. Betul. Oke, baik Ibu Eni, setelah sahabat religi tadi terdaftar ya, Bu ya, di data DTKS tadi, Bu. Nih dari Dinsos itu bisa mengeluarkan rekomendasi bantuan apa aja, Bu? Rekomendasi untuk pembuatan BPJS, KIP, untuk biaya keringanan berobat itu bisa. Nanti syaratnya sama seperti itu. KK, KTP, SKTM. Untuk mengeluarkan rekomendasi. Nanti kalau untuk BPJS sekarang kan ada Jamkesda, bisa rekomendasi nyari sosial langsung ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan nanti akan diproses BPJS-nya. Insya Allah sehari kalau sekarang selesai BPJS-nya. Kalau KIP itu kita rekomendasi juga, tergantung kuota sekolah. Kalau kuota sekolahnya itu ada, sekolah yang mengusulkan ke Dikbud. Ke Dikbud ya, Bu? Iya, ke Dikbud. Nah, kalau kita hanya rekomendasi saja. Mengeluarkan rekomendasi. Untuk keringanan biaya berobat juga kita rekomendasi saja. Itu bisa untuk kita ajukan ke Basnas, rekomendasi Dinas Sosial, nanti ada bantuan dari Basnas. Betul. Jadi selain itu bantuan sosial apa lagi, Bu? Kalau bantuan sosial seperti PKH, itu kan dari Kementerian Sosial. Kita itu hanya mengusulkan setelah mereka masuk data DTKS, mereka layak untuk mendapat bantuan, nanti kita usulkan. Yang mengoreksi yang dapat atau tidaknya itu nanti orang kementerian. Langsung di pusatnya, PK. Penerima keluarga harapan. Jadi kita tidak bisa menentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak, itu putusannya bukan wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten. Bukan, kita cuma aplikasi aplikasi juga, Bu? Iya, aplikasi juga. Langsung ke pusat. Nah, nanti yang dapat itu biasanya kan ada nanti diberitahukan seandainya minggu ini akan mendapat berapa orang, PKH mengambilnya ke pos. Jadi di desa ini 10 orang, desa ini 10 orang. Nanti ada kita kan punya ada pendamping PKH, ada Korkap PHK-nya juga. Di desa itu? Di Dinas Sosial. Dinas Sosialnya. Dinas Sosialnya ada itu koordinator PKH, terus
punya pendamping PKH sekitar 30 orang itu digaji sama Kementerian Sosial langsung. Nah, mereka untuk mendampingi pada para penerima PKH ini. Nah, nanti mereka setiap desa yang mendapat, mereka kasih undangan, semacam undangan, suruh ke pos, langsung ke pos. Nah, mereka duitnya langsung menerima gitu. Jadi kita tidak bisa motong apapun, tidak bisa. Yang ada undangan itu yang dapat. Yang tidak ada undangan mungkin tidak dapat, itu Tidak aja. dapat, karena kita langsung terpusat tadi ya, terintegrasi tugas dari pusat. kita hanya mengusulkan gitu. Oke. Iya. Apa aja bentuk bantuan dari PKH itu, Bu? PKH itu kalau dia punya anak sekolah biasanya SD, SMP, SMA, kalau memang dia terdaftar untuk penerima manfaat PKH, dia bisa mendapatkan dalam bentuk uang. Anak SD Per biasa bulan atau per semester atau per 3 bulan biasanya. Oke. Terus kalau anaknya itu mendapatkan PKH itu orang tuanya mendapatkan bantuan tunai, BPNT, bantuan non tunai gitu. Oke. Ada juga gitu kan. Nah, jadi daftar kita itu PKH ini yang menerima PKH sekitar berapa? Kalau nggak salah sekitar 5.000-an. Di Daftar kita sekarang ini. Kabupaten Iya, ini? Kabupaten Kepahyang. 5.000-an ya, Bu, ya? 5.000-an. Oke. Nah, sedangkan BPNT itu sendiri sekitar 8.000-an. Oke. Lumayan banyak juga berarti ya, Bu, ya? Banyak, ya. Karena di dalam PKH itu ada penerima BPNT-nya juga. Kalau dia di Itu double, maksudnya ketika dia udah PKH tadi bisa menerima BPNPT tadi? ya, karena PKH ini khusus anak-anaknya yang masih sekolah. Oh. Jadi di dalam satu kakak itu Oke. ada anak sekolahnya, dia mendapatkan bantuan PKH tadi. Iya. Terus orang tuanya jelas mendapatkan yang BPNT tadi. Iya, iya, Nah, betul. tapi kalau dia di satu kakak dia tidak punya anak sekolah lagi, tidak ada sekolah, dia hanya mendapatkan BPNT tadi. Gitu. Jadi di dalam satu kakak ada yang sekolah, dia dua-duanya dapat. Betul, gitu. Oke, berarti tapi itu semua balik lagi ke jatah yang dari desanya ya, Bu, ya? Atau seperti apa, Bu? Iya. Atau dibatasi setiap desanya itu? Misalnya desa ini hanya menerima PKH atau menerima berapa gitu, Bu? Enggak, kita nggak tahu yang terima itu, pokoknya kita pusat terima gitu dari ya? pusat. Oke. Semua itu dari pusat. Seandainya kuota untuk triwulan 1 ini sekian, kita harus salurkan ini ke desanya, ini diundang silakan ngambil ke pos kan atau ke bank kan, betul, itu harus tersalur semua. Kalau sampai nggak ada tersalur itu nanti tanda tanya bagi koordinator kita. Karena seandainya ada 10 aja yang tidak ada ditemukan penerimanya, itu kan jadi masalah juga. Jadi harus dicari Fiktif ya iya, nanti ya, Bu, ya? apakah orangnya sudah meninggal atau tidak terdaftar, itu harus dicari kebenarannya gitu. Jadi Itulah setiap tugas dari pendamping PKH itu. PKH tadi. Ya, dia punya koordinator, ada petugas-petugasnya. Kalau di berapa penerima manfaat tidak ditemukan akan dicari siapa orangnya, apakah orang sudah meninggal. Makanya kepala desa lagi perannya di sini kan. Kepala desa itu setiap yang penerima manfaat itu BPKH ataupun BPNT, begitu dia meninggal dia harus membuat akte kematiannya ke capil. Jadi di capil nanti akan dicoret. Kepala desanya Jadi ya, bantuan itu tidak akan kucur lagi kalau dia di capilnya sudah tidak ada Dicoret, namanya ya, lagi. betul. Tapi kalau tidak ada kecapil, dia nggak ini kan akan kucur terus. Nah, nanti akan dipertanyakan. Makanya di sini perannya sekali itu kepala desa itu harus punya untuk masyarakatnya itu dia harus aktif gitu. Biar benar-benar terdata Nah, seperti terdata itu ya. Karena data itulah yang pokoknya itu data. Oke, baik Ibu. Tadi kita juga udah bahas perihal surat-surat rekomendasi yang bisa dikeluarkan melalui dinas sosial. Terus juga ada bentuk bantuan-bantuan dari dinas sosial yang terdata dari DTKS tadi ya, Bu, ya. Terus ini juga sering menjadi permasalahan di Kepahyang ini tentang ODGJ. itu, Iya, Bu. iya benar. Bagaimana, Bu, penanganan ODGJ sendiri di dinas sosial sejauh ini, Bu? Iya, kalau sekarang alhamdulillah kita sudah banyak merekomendasikan, mendampingi ODGJ yang ada di Kepahyang ini. Hari ini, pagi ini tadi aja kita evakuasi ke rumah sakit jiwa. Pagi ini tadi ada ke Bengkulu. Itu di bidang rehabilitasi sosial. Nah, kalau prosedurnya mereka bisa melaporkan ke dinas sosial, kepala desa atau pihak keluarga langsung ke dinas sosial. Nanti akan kita asesmen apakah dia punya BPJS atau tidak. Yang pertama dia harus punya BPJS, Itu karena syarat kalau tidak utamanya ada ya, Bu, ya? BPJS itu biayanya sangat mahal sekali kan. Nah, kalau dia tidak punya BPJS, kita kadang-kadang membantu akan memproses membuatkan BPJS-nya. Sampai BPJS itu berlaku, kita akan rujuk ke rumah sakit jiwa, kita dampingi juga, kita antar ke sana.
Kalau memang masih memungkinkan ya kita antar dengan tim. Kalau tidak memungkinkan kita sendiri, kita libatkan Satpol PP. Kalau dia ngamuk atau apa Iya, kan. betul. ODGJ ini memang istilahnya sekarang kan sudah tidak ada lagi yang gangguan jiwa itu dipasung, kan tidak boleh lagi. Iya, betul, Bu. Dia harus bebas pasung. Jadi sekarang udah ada rumah sakit jiwa. Terus udah ada BPJS untuk keringan biaya. Nah, nanti kalau udah dinyatakan layak untuk sembuh, dia dikembalikan ke keluarga. Nah, nanti pihak keluarga yang harus berperan di sana. Obatnya harus diminum terus setiap hari. Jadi obatnya kan tidak beli. BPJS ada, di puskesmas ada, di rumah sakit ada gitu. Yang paling rawan itu ya yang gangguan jiwa itulah yang kita paling berat kita untuk ini. Sekarang apalagi banyak anak-anak sekolah, anak sekolah. Ya bukan mungkin terganggu lah, bukan termasuk dikategorikan ODGJ itu belum ya. Cuman terganggu sekarang kan banyak pergaulan bebas gitu. Begitu. Banyak juga yang ya ngelem apa kan gitu kan. Berarti Koming. seperti itu ya, Bu ya? Ya, sering itu orang tuanya yang melapor ke dinas sosial, betul. warganya ataupun perangkat-perangkat desanya. Ya sebisa mungkin kita itu gimana Dinsos menyikapi dengan hal-hal tersebut, kan sering kita temui kan Bu ya. Iya. Misalnya di lingkungan kita, di sekitar masyarakat kita, itu kan anak-anaknya itu ngelem ya Bu ya. Kadang-kadang pakai komik-komik seperti bener. itu kan. Langkah kita sebagai masyarakat itu sebaiknya seperti apa? Terkadang ya kalau ada orang tua yang bijak, dia menerima kadang kan saran kita. Tetapi ada kalanya orang tua ini tidak bijak, ya itu anak-anak aku, dia bilang kayak gitu kan, ya urusan aku gitu loh. Ada juga yang gitu. seperti Tapi kan itu. maunya kita itu jangan sampai yang beberapa oknum anak-anak remaja ini yang menyimpang itu sampai menciderai yang lain gitu Bu. Jadi gimana nih alurnya kita sebagai masyarakat gitu loh, biar bisa ditangani hal-hal seperti ini Bu? Kadang-kadang itu kalau biasanya orang tuanya sendiri yang melaporkan anaknya ke dinas sosial kan, minta saran, minta ini. Kebetulan kita juga di dinas sosial sekarang kan punya beberapa tenaga psikolog. Di situ nanti bisa kalau memang ada pengaduan orang tua atau warga bahwa untuk anaknya tolong diinikan apa namanya itu, dilihat dulu supaya bisa sehat kan. Nah, jadi kita nanti panggil dia atau kita kunjungi dia ke rumahnya, diajak empat mata sama psikolog bicara. Terus orang tuanya juga kita bicarakan bagaimana cara menghadapi anak seperti ini. Jangan marah-marah terus. Kalau dia marah-marah dia kan tambah down gitu. Kadang-kadang kan namanya kita nggak tahu ya. Banyak lah gejala-gejala seperti ini banyak yang terjadi itu karena pergaulan bebas anak-anak. Terus karena ekonomi juga itu. Yang banyak itu seperti itu. Pengetahuannya kurang kan. Nah, jadi kami menanganinya itu pertama kami ajak psikolog itu untuk mengunjungi. Setelah itu bicara, perkembangannya kita lihat. Kalau nanti seandainya perkembangannya memang tidak terlalu banyak lebih baik, kami akan merujuk ke rumah sakit Kepahyang. Kan di sana ada dokter jiwa, dokter Made kan. Jadi kita rujuk ke sana, nanti akan diobati ke sana. Pertama kalinya kami merujuk ke sana, kami bawa ke sana. Ada tim yang bawa kan. Nah, untuk yang kedua kalinya bisa nanti keluarga sendiri yang membawa ke sana. Karena dia ada BPJS tentunya tidak bayar juga. Nah, kalau ada BPJS itu insya Allah tidak bayar dan aman lah. Paling untuk biaya jalannya aja kan. Nah, untuk pertama kali kami setiap merujuk kami ikut gitu. Mendampingi. Kalau udah 2-3 kali bisa keluarga sendiri langsung. Nah, nanti kalau ada ditemukan yang istilahnya udah agak parah gitu, nah kan kita rujuk ke rumah sakit jiwa. Kita telepon dulu di rumah sakit jiwanya ada kuota apa tidak untuk menerima pasien ini. Kalau dia ada kuota kita persiapkan KK, KTP sama BPJS-nya. Nah, nanti kita akan langsung bawa ke sana didampingi sama keluarga. Dan keluarganya harus tanda tangan di sana. Nanti kalau di sana udah 2 bulan, 3 bulan atau 1 bulan dinyatakan sehat, akan dikembalikan ke pihak keluarga. Biasanya
kadang kita jemput, kadang dari rumah sakit jiwa itu bisa dialihkan ke balai sentra Dharma Guna Bengkulu. Balai sentra itu balai sentra. rehabilitasi. Iya, seperti itu, rehabilitasi sosial sentra. Dia sekarang semua bisa di sana. Penyakit kronis pun dia bisa bantu. Nah, jadi kita satu pintu di sana semua. Dari rumah sakit jiwa bisa direhab lagi di sentra. Nanti pihak sentra biasanya mengantar langsung pasien ke keluarga. Dengan menghubungi kami di dinas sosial minta didampingi. Kami akan dampingi. Oke, baik Bu. Berarti dengan ada orang dengan gangguan jiwa tadi itu, ketika dia sudah di BPJS, itu semua biayanya bisa gratis ya Bu? Iya, gratis. Gratis. Terus yang ada tadi itu saya dengar di Bina Dharma itu ya Bu ya? Gunadarma. Gunadarma itu rehabilitasi untuk para ODGJ dan sakit kronis itu alurnya kita bisa ke sana seperti apa, dan itu apakah gratis? Iya, gratis. Dia punya BPJS gratis. Kita akan hubungi juga pihak sentra. Terus biasanya pihak sentra kalau kemarin berkunjung ke sini langsung melihat pasien. Pasiennya penyakit kronis, sudah kronis dan tidak penyakit mampu. kronis seperti apa Bu? Seperti kanker, sudah stadium berapa, terus lumpuh, kan sudah tidak bisa berjalan lagi. Nah, mereka datang ke sini asesmen, layak dibantu. Beberapa hari dia menghubungi kita, akan menjemput. Kami akan dampingi juga. Dibawa ke sentra, di sentra nanti akan disiapkan, bisa keluarga yang mendampingi. Nanti di sentra itu mereka yang bawa berobat ke M Yunus. Setelah pulang dari berobat, mereka nginepnya di sentra juga. Ada yang sehat dibawa balik, ada juga yang kebetulan seperti rumah sakit kan dia mau pulang dipulangkan. Tapi alhamdulillah penanganannya ada gitu. Setiap laporan kami itu yang penyakit kronis ada penanganan dari pihak sentra. Itu tadi penanganan sakit kronis. Untuk khusus yang ODGJ tadi Bu, rehabilitasi seperti apa yang didapatkan di Gunadarma itu Bu? Dia seperti ini apa namanya itu ya, di sana kan lengkap, ada dokternya, ada psikolognya. Tapi betul. Kalau udah dikategorikan berat itu kan di rumah sakit jiwa. Setelah dia pemulihan di rumah sakit jiwa, dia bisa ke rehab itu, ke sentra. Nah, di sentra itu untuk pemulihan. Nah, nanti kalau dia dinyatakan pulih lagi, benar-benar pulih, baru dikembalikan. Mereka juga punya, istilahnya kan punya target gitu kan, harus sekian bulan mereka pulih gitu kan. Obatnya juga teratur dikasih. Nah, mungkin di sana kegiatan-kegiatannya ya olahraga, ini pokoknya di inilah supaya dia pulih lagi bisa gitu, pemulihannya. Ya. Dan itu semuanya gratis ya Bu ya? Iya, gratis. Jadi buat kalau ada BPJS gratis, kalau nggak ada BPJS bayar. Kita urus dulu BPJS-nya. Baik Ibu Eni, ini tadi sahabat religi di rumah tuh udah dapat informasi banyak nih terkait sama surat-surat rekomendasi, bantuan-bantuan yang bisa diberikan dari jalurnya melalui dinas sosial, dan juga tadi ada penanganan khusus ODGJ dan juga seluruh remaja yang kita anggap memiliki perilaku yang menyimpang itu kan bisa direhab, rekomendasinya melalui dinas sosial gitu kan Bu. Nah, untuk itu nih sahabat religi di rumah, baik itu untuk orang tua maupun guru ini, selain harus datang ke dinas sosial, mungkin bisa kontak kemana ini nih Bu? Bisa. Atau mau tahu info-info lebih lanjut terkait hal-hal tersebut kemana nih Bu? Bisa. Melalui Facebook bisa kita, nama Facebooknya Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang, Instagram Dinsos Kabupaten Kepahyang, Twitter Dinsos Kepahyang, dan website kita udah punya dinsoskepahang.go.id gitu. Bisa dihubungi 4 media. Ya baik Bu, itu berarti untuk sahabat religi di rumah nih, untuk yang belum mau langsung datang ke Dinsos, mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih, berarti bisa melalui sosial media dari dinas sosial. Ibu, sebelum kita tutup nih perbincangan kita pada hari ini yang sangat banyak informasi didapatkan ini Bu, boleh dong kita dengar closing statement buat sahabat religi di rumah. Baik Bu Bella, kami dari Dinas Sosial sekarang sudah melaksanakan dan merealisasikan program-program dari Kementerian Sosial. Alhamdulillah sudah terlaksana, baik itu penyaluran bansos PKH, BPNT, PBI, dan berbagai macam bentuk rekomendasi. Dengan adanya podcast ini, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk bisa memberitahu kepada masyarakat luas supaya bisa apa yang harus
laksanakan untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, bisa melalui datang langsung ke dinas sosial, bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan website dinas sosial. Terima kasih kepada kru Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang atas acara ini. Semoga sahabat religi bisa menyimak apa yang kami bicarakan tadi, masalah yang terjadi di kesejahteraan sosial Kabupaten Kepahyang. Jadi kalau memang ingin mengetahui prosedur dan proses untuk penanganan kesejahteraan sosial, kami terbuka untuk datang ke kantor dinas sosial jam kerja, dan bisa juga melalui Facebook, Twitter, website, dan Instagram. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kru Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Oke, baik sahabat religi di rumah, melalui Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang yang sudah diinformasikan melalui perbincangan tadi, bahwasannya di Dinas Sosial Kepahyang itu banyak sekali mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan kegiatan sosial yang bisa kita dapatkan seperti BPJS, program KIP, dan program kesehatan lainnya. Dan juga banyak sekali bantuan-bantuan seperti DTKS dan juga PKH itu melalui Dinas Sosial yang direkomendasikan melalui desa-desa masing-masing. Dan yang terakhir juga bahwasannya di dinas sosial itu menampung untuk seluruh masyarakat yang mengalami gangguan jiwa maupun keluarga ataupun sanak saudaranya yang mengalami ODGJ, itu bisa melalui dinas sosial untuk dilaporkan untuk di penyembuhan, baik itu penyembuhan secara mentalnya maupun penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis. Itu bisa di dinas sosial langsung. Oke, baik sahabat religi di rumah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Rosaria sebagai Sekretaris Dinas Sosial yang sudah bersedia hadir di podcastnya kami, podcastnya Kantor Kementerian Agama, dan harapannya untuk seluruh dinas-dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Kepahyang bisa ikut berpartisipasi untuk menginformasikan setiap program-program yang dijalankan di setiap dinas-dinas terkait. Oke, baik, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai